baca berikutnya yaitu tadabbur Al-Qur'an yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Sa'ad Murdi, yaitu mengenai surat Al-Maidah ayat 87. Kepada Pak Ustadz Haji Sa'ad, kami persilahkan. Terima kasih Bu Bisna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illahu rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah para sahabat Al-Quran yang tergabung di Al-Ansani, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita dapat nikmat yang sangat besar setiap hari hingga hari ini, dan kita mendapat nikmat Islam, nikmat Al-Quran, nikmat iman dan sebagainya. Pagi ini kita menikmati dalam rangka membahas Al-Quran surah Al-Maidah ayat 87 di bawah bimbingan Buya Rizal, didampingi oleh Bapak Efni Jasri. Nah, alhamdulillah kita sudah mendengarkan semua penjelasan itu dari kita akan lanjut dengan membahas mentadaburi ayat-ayat ini. Baiklah, kita bacakan dulu apa tadabur ini dan kita bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la tuharrimut thayyibati ma ahhalallahu lakum wa la ta'tadu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Hai orang beriman, jangan kamu haramkan apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kalian. Janganlah kalian melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Ayat ini kita lihat selalu dimulai dengan panggilan khusus untuk orang-orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman. Setiap ayat yang dimulai dengan panggilan ini ada dua kemungkinan. Ada larangan, ada perintah. Kebetulan pada ayat ini kita dilarang. La tuharrimut thayyibati ma ahallallahu lakum. Jangan kalian mengharamkan apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kalian. Menghalalkan, mengharamkan sesuatu itu adalah hak prerogatif Allah. Siapapun tidak boleh menetapkan ini haram, ini halal. Itu adalah hak Allah. Kemudian juga dilarang. Wala ta'tadu, jangan kalian melampaui batas. Nah, kalau kalian melampaui batas itu misalnya pada sesuatu yang dilarang kalian halalkan, itu melampaui batasnya. Innallaha la yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Di situ ayat ini dikatakan oleh Abu Ja'far, mengatakan, hai orang-orang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan mengetahui apa yang dibawa
kepada mereka oleh nabi mereka adalah benar dari Allah. Nah, sesudah itu dikatakan jangan kalian mengharamkan yang baik-baik yang Allah telah halalkan bagi kalian. Yang baik-baik situ yang kalian inginkan dan tidak larangan dia membuatnya menyenangkan jiwa dan hati kalian. Situ sehingga dikatakan, wahai orang beriman jangan kalian berbuat demikian. Kalian kalau mengharamkan itu yang halal itu dan sebaliknya itu disebut dengan kalian melampaui batas. Oleh itu janganlah kalian melampaui batas. Dia tetapkan bagi kalian apa yang dihalalkan bagi kalian dan apa diharamkan kalian. Maka mereka melanggar batas yang telah ditetapkan sehingga dia melanggar ketaatan kepada Allah. Karena Allah tidak menyukai seseorang yang melampaui batas yang telah dia tetapkan pada ciptaannya dan dia haramkan bagi mereka. Kemudian dalam surah Al-Baqarah ayat 186 Allah memerintahkan kepada kita, menjelaskan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Di sini untuk makanan halal itu ditujukan kepada seluruh manusia. Jadi ya ayuhan nas, wahai manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Makanlah makanan yang halal dan lebih baik bagi apa yang terdapat dari perut bumi, terdapat dari bumi. Wala tattabi khutuwati syaiton, jangan kamu mengikuti langkah-langkah syaiton. Sesungguhnya syaiton itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Kemudian Allah juga menjelaskan kepada Nabi, kepada perintahkan kepada di surah Tahrim ayat 1, yang bunyinya, ya Nabi, lima tuharrimu ma ahallallah ahulaka tabtaghi mardata'u azwajika wallahu ghafurur rahim. Di situ perintahnya Nabi pun karena melakukan pelanggaran tentang mengharamkan sesuatu yang halal, maka Nabi dapat teguran dalam bentuknya lima tuharrimu ma ahlallahu laka. Mengapa kamu mengharamkan apa yang telah Allah halalkan bagimu? Nah, itu suatu teguran. Nabi pun kalau mengharamkan yang halal dapat teguran. Apakah lagi kita? Tabtaghi mardatan azwajika. Kenapa? Untuk mencari kesenangan hati istri-istri atau pasangan-pasangan kalian. Tetapi Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wallahu ghafurur rahim. Kemudian Allah juga telah menetapkan apa yang dihalalkan, apa yang diharamkan. Dalam surah Al-Baqarah 275, surah tentang ar-riba, di situ jelaskan wa ahalallahul bai'a wa harramar riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, sesudah ditetapkan Allah seperti itu, maka janganlah dilanggar. Kemudian Al-Maidah ayat 4, Allah mengatakan kepada kita, yas'alunaka maza uhilla lahum qul uhilla lakumut thayyibat. Jadi dikatakan mereka menanyakan kepadamu apa yang dihalalkan untuk mereka. Katakan yang halal dihalalkan bagimu adalah yang baik-baik. Itu penggalan ayat dari surah Al-Maidah ayat 4. Banyak lagi tambahan ujungnya itu. Kemudian ayat 5-nya dikatakan, al-yauma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul lazina utul kitabu hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Itu ayat 5 juga bagian awalnya dikatakan di situ. Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanannya sembelihan orang yang diberi ahli kitab. Halal bagimu, makanan kamu halal pula bagi mereka. Itu kalau orang ahli kitab. Orang ahli kitab yang dimaksud situ adalah orang Yahudi dan orang Nasrani. Bukan orang Yahudi, orang Nasrani yang belakangan yang ada di Indonesia. Orang-orang memang dia ahli kitab itu adalah mereka keturunan Yakub yang diturunkan mereka untuk pengikut Nabi Isa dan Nabi Musa. Itu yang perlu diperhatikan. Jadi jangan mentang-mentang dia orang Kristen dianggap halal, tidak gitu. Kemudian Al-Maidah 96 Allah menjelaskan kepada kita di situ apa yang dihalalkan.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Uhilla lakum saydul barri wa ta'amuhu mata'an lakum wa lisayyara. Wa hurrima alaikum saydul barri ma dumtum hurumat. Wattaqullaha allazi ilaihi tuhsyarun. Dan di situ dikatakan dihalalkan bagimu binatang buruan, baik laut dan makanan yang berasal dari laut, gitu, sebagai makanan yang lezat bagimu dan juga bagi orang dalam perjalanan. Tetapi itu yang dihalalkan. Yang diharamkan juga ada. Diharamkan atasmu menangkap binatang buruan darat selama kamu berihram. Itu. Maka dilanjut situ supaya larangan itu diikuti, ya, yang perintah diikuti, maka diperintahkan berikutnya wattaqullaha wallazi ilaihi tusyarun, maka bertakwalah kepada Allah dan kepadanya kamu akan dikembalikan. Jadi ayat ini secara tidak langsung orang mengikuti perintah dan meninggalkan larangan itu diperintahkan untuk bertakwa. Ada lagi yang dihalalkan, yaitu wahulillahu thayyibat wa yuharrimu alaikum khaba'is. Allah menghalalkan bagimu yang baik-baik dan mengharamkan bagimu yang buruk. Nah, itu sudah jelas bagi kita apa yang baik, apa yang buruk. Kemudian surah Al-Hijr surah Al-Haji ayat 230, uhillalakumul an'amu ila ma yutla alaikum, dan dihalalkan bagimu semua binatang ternak kecuali yang diterangkan keharamannya. Jadi ayat ini merupakan satu prinsip bagi kita, semua apa yang di atas bumi ini adalah milik Allah diperuntukkan oleh bagi manusia. Semuanya dihalalkan, itu binatang ternak, tapi ada pengecualian. Kecuali ditetapkan kepada kamu tentang haramannya. Jadi yang dikatakan haram itu jelas dikatakannya haram, ya, tentang muamalah dan sebagainya, urusan dunia, yang dilarang saja dijelaskan. Kenapa? Faedahnya ini menunjukkan banyak sekali yang dihalalkan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan yang diterangkan yang haram sedikit sekali. Maka janganlah kita melampaui batas, wala ta'tadu, janganlah kamu melampaui batas. Dalam Al-Baqarah di ayat 190 dinyatakan itu tentang wala tattabi'u, itu saya ambil potongan ayatnya, wala ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Ayat bunyi sama dengan ayat tadi. Itu janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas. Nah, semua itu adalah ketetapan Allah, hukum Allah. Dalam surah Al-Baqarah dia menjelaskan penggalan dari ayat 229, tilka hududullahi fala ta'taduha wa ma yata'adda hududallahu fa ulaika humuz zalimun. Hukum-hukum Allah itulah hukum-hukum Allah, maka jangan kamu melanggarnya. Barang siapa melanggar hukum Allah, itulah orang-orang yang zalim. Nah, perbuatan zalim atau memutuskan Allah adalah mereka diantaranya menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Oleh karena itu, orang beriman dilarang berbuat yang demikian itu. Kemudian Allah berfirman surah Al-Maidah ayat 87, ya ayyuhallazina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahalallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Di situ dia menjelaskan kepada kita seperti yang ayat ini dijelaskan tadi, orang beriman jangan kamu mengharapkan apa yang baik yang telah dihalalkan bagi kamu, jangan pula kamu melampaui batas. Allah tidak suka orang-orang yang melampaui batas. Nah, oleh karena itu orang-orang yang beriman itu apabila dia mendengar apa yang diturunkan oleh Nabi Muhammad, akhirnya menangis, dia mencucur air mata karena kebenaran Al-Quran. Maka perlulah kita mendengarkan apa-apa yang terkandung dalam Al-Quran. Itu yang maksudkan di situ, wa iza Al-Maidah 83, Allah menjelaskan kepada kita, wa iza sami'u ma unzila ila rasuli tara ayunahum tufiduna minad dam'i mimma arafu minal haq yaquluna rabbana amanna faktubna ma'asyahidin. Apabila mereka mendengarkan apa yang diturunkan kepada Rasul Nabi Muhammad, lalu kamu akan melihat
air mata mereka bercucuran disebabkan kebenaran Al-Quran yang telah diketahui dari kitab mereka sendiri. Mereka berkata, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami beriman, maka catatkanlah kami menjadi bersama orang-orang yang menjadi saksi tentang kebenaran Al-Quran dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tugas itu Nabi telah menyampaikan, kita diperintahkan kepada Nabi, ya ayyuhal rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Jika kamu kerjakan apa yang diperintahkan, berarti jika kamu tidak mengerjakan apa yang diperintahkan, berarti kamu tidak menyampaikan amanat. Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Inilah pesan-pesan yang disampaikan ayat ini kepada kita. Dengan mendengarkan itu, semoga kita menjadi bertambahlah keimanan kita, sehingga masyarakat bertakwalah kita, sehingga kita memperbaiki diri kita. Alhamdulillah, apa yang kita dengar pagi ini semoga bermanfaat bagi kita semua, dan semoga meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam Al-Quran. Kemudian dalam menyampaikan ini, kita harap maklum, kita sama-sama dalam belajar menuntut ilmu pasti ada kekurangan dan ada kesalahan karena kita orang yang lemah. Oleh karena itu, kami mohon maaf kepada yang hadir, kepada yang benar atas kesalahan-kesalahan itu. Kemudian kami minta ampun kepada Allah atas kesalahan kita semua. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.